oke. Mungkin Bunda bisa masukin jimat kali ya, dikit kali. Oke. Kasih garam sedikit. Garam sedikit ya, Iya. Chef. Segini. Oke. Nah, untuk di teflonnya atau di apa yang nanti lengketnya, kita kasih minyak sedikit tapi dilap sama tisu. Oke. Ya. Biar apa tuh, Chef? Kalau misalnya kita nggak lap sama tisu, ya dia jadinya kayak dadar gulung. Nah, tuh, tips juga tuh. Bolong-bolong gitu, nggak mulus. Nggak mulus. Ya. Bikin pancake juga gitu tuh, Bu. Makanya pan juga penting. Kalau pakai yang ini kayaknya sih Oke. oke Aman. jadinya ya. Aman. Oke. Dan kita Oke. pakai apinya sedang aja. Harus benar-benar halus pisan yo. Yes. Bisa. Lihat kan? Kelihatan kan? Nggak ada gumpalan kan? Iya benar. Nah, dan kalau misalnya kita mau cek lagi, kalau kita tarik begini nih, dia akan nyambung. Jarak sekitar 15 cm itu dia nggak netes. Kalau netes berarti terlalu cair. Oke? Jadi itu nyambung ya tuh. Nyambung. Oke. Kan? Nyambung kan? Pannya udah cukup panas. Panas. Langsung Wow. dilebarin. Jadi teksturnya kayak begini nih. Tipis Oh. juga dia. Jadi nanti saat Kan? menggulung kita nggak perlu lagi pakai tepung terigu dikasih air ya, nggak perlu, nempel dengan sendirinya. Tuh. Nah ini kayaknya udah deh. Ini udah. Chef, panas. Orang Serang tuh ya. Wow, debu Orang say. sayangnya saya ini, Chef. Itu keren. Tangerang itu. Nah, oke, gantian aku saiki. Iya. Nah, tuh. Wah, kalau pakai pan ini malah nggak perlu pakai minyak lagi loh, Bu. Iya, loh. Luar biasa. Panasnya Nah. merata juga nih. Nice. Pengen tanya ini, Ya, Chef. boleh. Aku pengen tahu, ibu-ibu juga pengen tahu semua. Ini kan risolisnya kan isinya ada ini, ada kentang, ada ayam, ada telur. Selain Jamur. itu bisa apa? Bisa apapun, Bu. Tergantung mungkin Ada yang- soun ya. Soun. Biasa juga ada yang seperti kayak isi pastel. telur, mayones juga. Atau kalau yang varian baru tuh biasanya. Oh, ibu-ibu lihat nih. Ini bener-bener loh, rasuwe loh. Bagus banget tuh, teksturnya juga halus pisan. Nah, Tipis ya. ini tips dan triks dari Chef Stebi bagaimana caranya bikin kulit risol atau kulit robot. Yes. Nah. Dan tipis. Dan tipis Iya. banget. Kita sekarang bikin isiannya. Isiannya. Ya. Kau udah lama, Bu, bisa bikin, Bu? Awasin. Mana laki gua? Ya. Diiris aja. Oke. Sementara kali ini Bunda jadi asisten sambil nyuri-nyuri ilmunya. Nah, ibu-ibu juga boleh ngambil ilmunya nanti di Dapur Ngebor Official. Yes. Ngintipnya di situ. Ini resep bukan sembarang resep loh ya. Ini resepnya Dapur Ngebor. Nah, itu dia. Wah. Dah. Ini bisa Oke. dimasukin sini. Untuk jamurnya sendiri kita pakai campinyong ya. Ya. Jamur kancing. Jamur kancing. Jamur kancing. Kalau ibu-ibu- Orang ngerti jamur kampinyong. Pokoknya kalau di Dapur Ngebor itu ngomong bahasanya itu harus bahasa gaul dan bahasa yang udah dimengerti oleh rakyat Indonesia. Siap. Nah, Gitu. sekarang jadi masukin butter. Butter. Ya, 1 sendok makan. Oke. Kalau kita tumis, sini ada Nice. bawang bombay ya. Oke. Masukkan juga Jamur. jamur. Terus. Oke. Nah, Udah wangi banget. Nah, Oh. udah agak layu. Kemudian ayam bisa masuk. ayam ya. aku masukin. Oke. Nah. Sayuran masukin juga. Nah. Ya. Oke. Sebelum kita tambahin liquid atau cairannya, kita kasih sama tepung terigu 1:1 sama butternya. Kalau tadi butter atau menteganya 1 sendok makan, tepung terigunya 1 sendok makan juga, ya. Ya, diratain aja, terus diaduk sampai rata. Dan ini ada susu bubuk Susu. yang ditambah sama kaldu. Kaldu. Ya. Atau bisa diganti sama susu segar. Oke. Ya. Nah ini sambil diaduk, sedikit demi sedikit sambil diaduk dia akan mengental dengan sendirinya. Pelan-pelan Yes. aja. Pelan-pelan saja. Tuh. Enak ya kalau ke dapur ada yang nyanyi ya. Iya, Nggak Chef. bosan Jadi loh. kalau capek nyanyi, penonton juga nggak capek. Ah.
Gitu. Tuh. Oke, nah kalau di Asia kan biasa kita, di Asia ya, Asia Indonesia kita biasa mengentalkan itu menggunakan maizena, ya kan? Tapi kalau di arah barat sana mereka menggunakan ini, mentega sama tepung terigu. Lihat deh hasilnya tuh. Kalau saya itu lebih suka beli biji pala yang masih utuh di pasar. Jadi tinggal kapan mau dipakai tinggal diparut pakai parutan. Ya. Cukup? Jadi udah dikit aja. Oke. Habis kalau beli yang bubuk biasanya suka hilang ya aromanya kalau lama-lama atau disimpan. Tapi aku sih lebih seneng ini ya, pala yang utuh itu ya, dikeprek, dihalusin, terus disaring sendiri gitu. Iya. Kayak Betul, gitu betul. lebih efektif ya. Lebih enak, wanginya juga lebih seger. Oke, sekarang kita buktikan kulitnya ya. Oke, ini tamatin dulu ya. Nah, ini kosnya nih, mau seberapa banyak? Tuh. Ini yang bedain harganya nanti. Oh iya benar. Lipat samping ya. Lalu agak kerucut, jadi jangan lurus. Kalau lurus dia akan nyebar. Dia harus agak kerucut sedikit, baru kita gulung. Nah, wow. Oh, ini jumbo nih porsinya. Nah, sekali makan langsung kenyang. Kalau mau ukuran lebih kecil, pennya pakai yang lebih kecil aja ya. Oke. Nah, oke. Aku juga sambil panasin minyak goreng ya. Oke. Ini kayak semi live gitu ya nggak sih? Iya benar. Oke, untuk pelapisnya di sini kita juga ada tepung roti dan telur. Nah, jangan terdistract sama tebel ini. Jadi terserah. Nah, ibu-ibu di rumah nih, kalau buat ngelapisin si risoles itu sebenarnya banyak jenis tepung. Di sini kita pakai tepung panir nih. Tepung panir. Yang kuning gini yang cukup halus. Tapi kalau pengen yang lebih crispy juga kita bisa pakai tepung roti yang Tepung putih. roti. yang putih, Iya. ya. Tergantung selera aja sih ya. Selera. Oke. Saya mau tanya, Boleh ya? itu kalau misalkan risoles bisa disimpan di kulkas nggak? Yes, Oh, bisa. bisa. Digorengnya Nggak langsung besok. digoreng langsung, nggak apa-apa. Apa nunggu? Nggak usah. Jadi, maksudnya buat dia jualan gitu ya? ya kalau memang itulah kenapa risoles enak buat dijual ya. Jadi setelah kita bread it atau kita lapis dengan telur dan tepung panir, ini bisa disimpan dalam freezer. Kalau freezernya di bawah minus 18 derajat Celcius, itu bisa setahun. Oke, dan memang paling enak menggunakan tangan ya. Dan di sini kita udah cuci tangan. Jadi dan abis ini pun dimasak, jadi bakterinya meninggal. Baru tangan kiri kasih tepung panirnya. Oke. Atas bawah jangan lupa. Kanan kiri. Sat. Cakep. Pastiin juga minyaknya harus panas, kalau enggak bakal terlalu meresep minyaknya ke risolnya. Ya. Kita tunggu sampai apa namanya agak kuning keemasan ya, Chef? Yes. Baru dibalik. Baru dibalik. Dibalik kacamata hitam. Udah deh. Itu cakep. Cakep. Ini kalau dijual laku keras kali Bun. Gede gini. Iya. Udah gitu kalau kemasannya bagus ya, kayak di hotel-hotel gitu, diiris-iris cantik, ditaruh di piring gitu, terus dikasih apa namanya? Garnis-garnis ya. Garnis-garnis gitu. Udah langsung harganya 45.000. Padahal cuma satu. Ini udah mateng ya, Bu. Tuh. Tapi emang kelihatannya cakep Nih, ya. yang ini cakep tuh, lihat. Oh iya, Chef. Oke. Nah. Wow, ibu-ibu udah ngiler ya. Ini bisa dipraktekin di rumah, nanti dijual di sekolahan. Di tempat anaknya sekolah, wow. Jadi nggak perlu terlalu lama juga, tergantung sama tepung panirnya ya. Oke. Jangan khawatir kalau, aduh nanti kan nggak matang. Kan semuanya udah matang. Ayo, di plating, Chef. Yuk. Kali ini saya jadi bos di sini. Siap. Kita plating di sini ya. Lapar aku. Sama nih udah aku tahan-tahan dari tadi Bun. Oh. Jadi kali ini hari ulang tahun Dapur Ngebor nggak rugi ya datengin Chef Steady ya? Oh, enggak lah. Seneng Bun. Ini kita Ketemu potong. Aku idola. seneng banget. Idolaku banyak, Idolanya termasuk banyak. kamu juga salah satunya. Oh, kira nggak dilupain aku Bun. Enggak lah. Soalnya kamu kan orang yang pertama kali dicemburuin Mas Ivan. Aku aja idolain, sering nonton MCI. Nah, itu dia.
cobain deh. Kru juga boleh, kru. Monggo ibu-ibu. Iya. Wah. Silakan. Makasih. Terima kasih. Mau dicoba. Mari kita Silakan, Bunda. coba.